Halo, soul sister and soul brother, ya. Salam jumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang bahasa cahaya, ya, bahasa cahaya. Jadi, bahasa cahaya adalah bentuk komunikasi baru yang sebenarnya tidak baru tapi sudah lama sekali, bahasa kuno, ya. Jadi, apa bahasa cahaya itu? Nah, bahasa cahaya adalah bentuk komunikasi kuno dan futuristik yang sebenarnya digunakan itu sudah lama, long time ago, ya, yang beresonasi atau terhubung dengan jiwa. Jadi tidak terhubung dengan pikiran logis kita, ya, karena pikiran logis kita itu melekat pada pemahaman melalui persepsi-persepsi tertentu, ya, karena secara alami kita mengasosiasikan bahasa itu dengan makna dan konotasi dengan arti gitu, ya. Jadi itu karena itu adalah bahasa ibu kita sehari-hari, ya. Jadi konotasi makna dan arti dari bahasa ibu kita itu membekas dalam bentuk energi dan membatasi pemahaman-pemahaman yang banyak, ya, ke dalam kata-kata, ya. Padahal bahasa cinta itu nggak ada batasannya, ya, nggak ada konotasinya dengan apa dengan arti yang cuman itu saja. Misalnya marah, ya berarti marah gitu. Nah, ya, bahasa cahaya tidak ada yang namanya konotasi negatif, ya. Jadi kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang negatif atau getaran yang rendah sudah dicetak, ya, dan secara tidak sadar dapat membuat seseorang terjebak, ya, terjebak dalam kata-kata yang sudah tercetak itu dalam blueprint bahasa ibunda kita, bahasa ibu kita, ya. ABCD misalnya, saya sedang marah ini, ya. Nah, bahasanya marah itu konotasinya apa? Jadi udah tergambarkan sesuatu secara negatif, ya. Jadi bahasa cahaya itu bertujuan untuk membebaskan kita dari bentuk-bentuk arti-arti yang negatif seperti itu, ya. Jadi bahasa cinta itu hanyalah cinta, ya. Bahasa cahaya itu hanyalah cinta, ya. Jadi hal ini memungkinkan dirimu untuk mengkonsumsi secara berbeda, ya. Makanya bahasa cahaya adalah bahasa kosmik yang disalurkan dan didistribusikan oleh suara dan energi untuk menyampaikan pesan-pesan yang diinterpretasikan oleh hati, ya. Jadi oleh hati kita. Jadi bahasa cahaya itu datang dari dalam hati kita yang berbicara penuh dengan keakraban dengan jiwamu, ya, daripada pendengaran dan otak kita yang terprogram dengan bahasa ibunda kita, ya. Jadi bahasa cahaya adalah bahasa kosmik, ya. Jadi ini memungkinkan dirimu untuk mengkonsumsi informasi secara berbeda dengan memperluas panca indera kita. Jadi panca indera kita diperluas lagi gitu, ya. Jadi kalau bahasa kita kan ABCD ada gitu, artinya konotasinya namanya kegelapan itu berarti gelap gitu, ya. Nah, kalau bahasa cahaya itu dia memberikan kita informasi yang lebih, ya. Jadi tidak ada terjemahan kata demi kata secara langsung untuk bahasa cahaya. Ini adalah kompilasi energi yang dicerna secara kuantum dari dalam hati kita, ya. Jadi secara energik, ya. Jadi ini tentang bagaimana transmisi membuat dirimu merasa daripada bagaimana dirimu berpikir tentang informasi atau suara yang masuk, ya. Jadi tujuan bahasa cahaya yaitu untuk mengalihkan energimu ke oktav yang lebih tinggi. Jadi di atas pemahaman
arti bahasa bahasa kita sehari-hari ya. Jadi mengalihkan energimu ke pemahaman yang lebih luas, yang lebih besar lagi ya, secara universe ya, secara universal, secara semesta, secara lebih besar lagi. Nah, kamu dapat merasakan ini saat menyelaraskan, saat energimu meningkat melalui indera-inderamu ya. Otakmu dipicu dalam keadaan gamma ya, dalam keadaan relax, di mana dirimu menjadi reseptif dan melepaskan kendali inderamu. Jadi kita kayak dipaksa untuk melepaskan pemahaman panca indera kita gitulah ya. Kalau melihat sesuatu yang seperti itu, berarti begini gitu. Nah, jadi tapi kalau dalam bahasa cahaya kita seperti didorong untuk kembali lagi ke hati untuk mengetahui sejatinya artinya gitu ya. Jadi memungkinkan frekuensimu untuk bergeser ya, untuk memperluas mental dan emosional dan kapasitas rohanimu ya. Kalau mau belajar bahasa bahasa ini ya, bahasa cahaya ya, ini kemudian memungkinkan dirimu untuk memasuki ranah kebijaksanaan, penyembuhan, regenerasi dan aktivasi. Jadi kalau kalian sudah bisa mengetahui bahasa cahaya ini, itu akan banyak sekali manfaatnya ya. Jadi kita bisa menyembuhkan diri sendiri, regenerasi sel-sel DNA kita, mengaktifasi sel-sel DNA dan bijaksana dan seterusnya. Jadi bagi siapa yang sudah siap menerima bahasa cahaya, itu membantu mengaktifkan bagian-bagian DNA-mu yang tidak aktif, membuka mata ketigamu dan mengingatkan dirimu lagi tentang misi dan tujuan-tujuanmu, kekuatanmu, esensi jiwa-jiwamu, dan dari mana dirimu berasal. Ya, kita itu berasal dari mana. Nah, gitu ya. Galaksi kosmik kita itu besar, alam semesta itu besar sekali, bumi itu hanya satu titik aja. Jadi nggak mungkin cuma ada penghuninya aja di bumi ya. Jadi makanya ada bahasa cahaya ya. Seseorang mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana ini mungkin dengan mendengarkan kata-kata bahasa cahaya ini. Tapi sekali lagi, bahasa cahaya adalah transmisi energi dan frekuensi yang muncul sebagai apa yang kita kenal sebagai suara ya. Jadi bahasa cahaya diekspresikan melalui bentuk-bentuk terjemahan binaural beats dengan denyut fisik, tek 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 tek, gerakan fisik, mudra ya. So kayak menari, padahal itu mudra, itu ada artinya juga. So ya, so 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 nah, jadi vokal yang dapat didengar dan bahkan simbol tertentu. Jadi bahasa cahaya itu bukan hanya vokal saja yang keluar, ada banyak bahasa cahaya ya. Jadi bahasa cahaya bisa diekspresikan melalui itu tadi ya, binaural beats yang biasa kita lihat di YouTube, meditation music. Nah, itu dengan binaural beats itu ada arti-artinya, karena itu termasuk juga bahasa cahaya ya. Gerakan fisik dan mudra yang itu tadi ya. Nah, itu terus vokal yang dapat didengar seperti bahasa cahaya yang saya peroleh. Saya kasih sedikit saja seperti ini bahasa cahayanya. Tasidano amadiru sanasida ta dimana tasu sunazina naramo tisaru janasa ya. Jadi seperti itu. Jadi it touch your heart ya. Jadi bahasa cahayanya keluar, tidak perlu mengetahui artinya, dengarkan saja dan kamu akan tahu sendiri gitu loh. Nah, jadi kemudian apa ya, mirip dengan hieroglif kuno ya, yang banyak dipelajari oleh para pakar saintis. Mereka biasa menceritakan sebuah
kisah di luar bahasa konseptual. Jadi ada satu simbol-simbol yang sering diterjemahkan mengandung informasi yang kuat. Jadi kalau di saya ini saya menceritakan pengalaman saya. Jadi tiap kali saya mau tidur, memejamkan mata atau mau bangun, jadi itu bahasa cahayanya masuk gitu ya dalam pikiran saya. Saya tidak dreaming, saya tidak mimpi, tapi seperti sebuah movie yang diputar dan dia berbentuk suatu bentuk kode-kode. Nah, begitu ya, kodenya bisa apa saja. Nah, itu adalah bahasa cahaya. Jadi semua bahasa cahaya berbeda ya, sama juga seperti banyak bahasa yang berbeda di bumi dan dialek yang berbeda dalam kategori tersebut ya. Jadi bahasa cahaya itu banyak juga dialeknya. Nah, jadi itu menunjukkan di mana asalmu berada ya, dari galaksi mana gitu ya. Jadi nanti dialeknya yang keluar akan berbeda. Dalam kesadaran saya, semua bahasa yang disalurkan artinya disalurkan melalui kesadaran yang lebih tinggi dan diterjemahkan melalui makhluk yang bertindak sebagai saluran untuk kode-kode itu. Nah, jadi ada makhluk-makhluk yang menyalurkan kode-kode ini gitu ya, yang dia bertindak untuk untuk menyalurkan ke saya gitu ya. Walaupun kadang saya menerima bahasa-bahasa kode ini nggak dengan perantara gitu, tapi dalam apa yang saya lihat biasanya ada suatu kayak peradaban kuno gitu ya, terus memunculkan bahasa-bahasa ini. Nah, jadi saya melihat peradaban kuno tersebut dengan bahasa-bahasa simbolnya yang di-download ke dalam diri saya. Nah, jadi ketika saya mengatakan bahasa cahaya yang dikodekan, saya mengacu pada energi yang tertanam dalam kata-kata dari bahasa yang diungkapkan ya. Jadi itu ada energinya, ada tiap-tiap kode itu ada energinya ya. Jadi ketika menyalurkan, saya mengalami energi seperti trans ya, yang membasuh badan saya begini, dan saya secara instan akan mengisi seluruh tubuh saya dengan cahaya gitu ya. Jadi pertama memang saya nggak ngerti itu apa artinya gitu ya. Saya mencari-cari jawabannya, tidak ketemu-ketemu, sampai akhirnya saya bermeditasi dan saya minta pencerahan, saya minta minta guidance supaya saya ngerti apa yang sedang saya terima begitu ya. Nah, pada suatu saat akhirnya saya channeling diri saya sendiri. Jadi tiap kali saya mendapatkan download kode kayak begini, habis itu saya akan diam, saya akan menchanneling diri saya akan, karena saya belajar Reiki Master juga, jadi saya akan memakai simbol Reiki Master, dan kemudian informasi-informasi itu masuk ke dalam pikiran saya, dan kemudian suara itu keluar sendiri. Jadi itu kode-kode yang diterima, ternyata suaranya begini. Nah, seperti itu, seperti yang tadi saya contohkan tadi. Dan kemudian suara-suara ini membawa harmoni, kekuatan pribadi, dan ingatan-ingatan tertentu tentang siapa dan apa saya pada intinya. Jadi secara fisik saya dapat merasakan ini, dan mental, emosional, dan spiritual saya juga merespon dengan percaya dan penuh. Dan kalau saya sedang dapat transmisi ini, kemudian ego saya mundur ya, saya bukan lagi diri saya ya, saya benar-benar seperti sebuah cahaya saja ya. Jadi badan energi badan fisikal saya seperti ya, saya nggak menggunakan badan energi saya. Jadi kalau saya channeling, saya hanya melihat energi cahaya saja ya. Dan
ego saya mundur, ego saya terlepas gitu, dan wadah saya digunakan sebagai saluran sebuah sumber cahaya tersebut. Nah, jadi energi ini saya rasakan ya berdenyut-denyut di seluruh tubuh saya, dan kemudian diterjemahkan melalui serangkaian suara-suara itu yang terkeluar tadi ya. Dan sebagai manusia kita telah dilatih sebenarnya untuk memahami melalui suara. Jadi ini adalah jembatan yang kita gunakan untuk menghubungkan frekuensi alam kosmik yang lebih tinggi dan menerjemahkannya ke dalam bentuk yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Ya. Jadi seringkali saya akan diberi tema umum tentang transmisi dan tujuannya, tetapi ini didasarkan pada penerimaan saya ya, tentang berapa banyak yang akan diterima gitu ya. Jadi saya menerima pesan ini mesti diteruskan kepada siapa, kayak I'm a whistleblower ya, saya mendapatkan pesan-pesan ini dan saya akan teruskan kepada siapa yang mendapat pesan ini. Nah, jadi kalau ada yang mendapat pesan, walaupun itu pesannya nggak bagus dari saya atau apa, jangan tersinggung. Itu justru mesti disyukuri, karena Anda tidak usah bersusah payah mencari-cari dulu ya, sudah ada whistleblowernya ya yang menyampaikan pesan itu ya. Jadi saya kadang dikasih pesan-pesan seperti ini, dan kadang memang berat karena banyak juga yang berkonotasi negatif, terus jadi orang yang saya kasih pesan ini terus merasa teraniaya, merasa tersakiti, merasa terzolimi atau apa, merasa tidak dicintai atau apa ya. Jadi bukan begitu. Jadi pesan akan tetap saya salurkan, akan tetap saya sampaikan, dan saya udah nggak peduli lagi pesannya mau diterima atau enggak gitu ya. Jadi seringkali begitu. Jadi, bagaimana perasaannya waktu menerima bahasa cahaya ini? Jadi perasaan yang saya rasakan adalah itu tadi, yaitu rasa aman, rasa damai, rasa peaceful dan cinta gitu ya. Jadi rasa akrab gitu. Jadi DNA kita itu mengenali frekuensi ini dan kemudian menyelaraskannya sendiri ya. Jadi kalau kita mendengarkan musik-musik dengan binaural beats ya, ada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, itu juga bahasa kosmik cahaya ya. Jadi pertanyaan sekarang, sudahkah dirimu membiarkan dirimu menjelajahi bahasa leluhur kuno dan garis keturunanmu ya? Ini garis keturunan bintang, starseed kita. Jadi itu bahasa cahaya dari bahasa kosmis, bahasamu ya. Bahasamu dulu yang kamu udah lupa. Jadi sudahkah dirimu mencoba atau hanya mengizinkan dirimu sendiri untuk memasuki saluran kosmik tempat di mana dirimu berasal ya. Jadi saya dengan bahasa cahaya ini telah terhubung dengan keluarga bumi leluhur saya, keluarga jiwa saya, keluarga galaksi-galaksi saya yang melakukan kombinasi seperti ini melalui transmisi, dan telah dengan tulus saya diberi guidance ya, diberi petunjuk yang kemudian meningkatkan saya untuk menjadi lebih tahu siapa diri saya sebenarnya, dan menghubungkan dengan hadiah yang telah saya terima, sehingga saya sepenuhnya dapat tahu dan memenuhi tujuan saya, kenapa saya ada di bumi gitu ya, kenapa saya terlahir kembali di bumi saat ini gitu ya. Dengan bahasa cahaya itu saya jadi mengetahui sejatinya apa tugas-tugas saya, dan dengan itu saya
dikirim ke Indonesia. Saya lahir di Semarang, terus dilempar lagi ke Singapura. Dari Singapura saya dilempar ke Jerman. Nah, itu untuk apa? Untuk memenuhi, untuk menghubungkan diri saya dan tujuan saya untuk apa dilahirkan ke bumi saat ini. Nah, jadi dengan bahasa bahasa cahaya yang kita transmute ya, kita bisa mengetahui sejatinya diri kita. Nah, begitu saja teman-teman, begitu saja my soul sister, my soul brother, di mana saja berada. Terus bagaimana caranya supaya kita dapat bahasa cahaya ini, yaitu dengan bermeditasi dan juga dengan menyederhanakan mental blockmu ya. Jadi tipiskan mental block manusia tidak akan pernah hilang, tapi kita sadar saja kalau ada mental block. Jadi semakin menipis dan semakin sadar. Jadi isi hati kita ya dengan cinta kasih yang sebenarnya, cinta kasih secara universal. Jadi bagaimana itu? Nah, kita cinta kasih secara universal, it doesn't mean hanya cinta dan positif saja yang dikasih tahu, yang dipersembahkan. Jadi cinta kasih secara universal artinya kamu mengatakan yang sebenarnya ya. Jadi setelah itu kamu nggak membawa beban berat, yaitu sudah mengatakan yang sejujurnya, sudah mengatakan yang sebenarnya, dan tidak mempunyai ekses energi yang terresidu ya. Udah mengatakan yang sesungguhnya, misalnya ini kamu salah gitu, jangan begitu, ini sudah aku kasih tahu ya, ini pesannya udah aku sampaikan, sudah, titik, tidak ada perasaan apa-apa lagi ya. Jadi perasaan marah boleh saja, perasaan jengkel boleh saja karena kita manusia ya. Perasaan sedih boleh saja, perasaan teraniaya boleh saja, perasaan terzolimi boleh saja. Yang penting kamu sadar waktu itu kalau perasaan itu ada, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan konfront ke orangnya yang ngasih kamu perasaan-perasaan itu, ataukah kamu balik lagi ke dirimu sendiri untuk belajar lagi? Oh, ternyata saya masih begitu. Oh, saya mendapatkan seperti ini, berarti diri saya masih kurang ya di sini. Jadi saya mau belajar lagi, memperbaiki diri saya. Begitu ya. Jadi soul sister, soul brothers, kalau ingin mendapatkan download bahasa cahaya, ubahlah dirimu dari dalam sini dulu, dari dalam hati ya. Jadi itu saja. Bye bye.